Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dari SPLDV atau soal persamaan linear dua variabel. Contoh soal ini biasanya berupa bentuk soal cerita ataupun soal persamaan dan biasa keluar di soal-soal psikotes ataupun soal UCPNS. Maka dari itu kita akan langsung membahas contoh soalnya. Sekarang kita akan langsung membahas contoh soalnya. Lili memiliki uang 24.000 yang akan dipakai untuk membayar 2 buah buku dan 2 buah pulpen. Sedangkan Bayu memiliki uang 64.000 untuk membeli 4 buah buku dan 12 buah pulpen. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan Budi apabila dia ingin membeli 6 buah buku dan 6 buah pulpen? Ini adalah salah satu contoh soal SPLDP dalam bentuk soal cerita. Kita akan melihat jawabannya ada 44.000, 99.000, 81.000 rupiah, dan 72.000 rupiah. Pada soal SPLDV ini kita harus mencari nilai satuannya. Di atas ini kita akan cukup sulit apabila kita mengerjakan secara manual. Oleh karena itu kita harus mengerjakannya dengan sistem eliminasi dan substitusi. Sebelumnya kita harus membuat persamaan atau mempersingkat contoh soal cerita di atas menjadi suatu persamaan. Contohnya, Lili memiliki uang 24.000 yang akan dipakai untuk membayar 2 buah buku dan 2 buah pulpen. Nah, di sini adalah kata kuncinya 2 buah buku, 2 buah pulpen sama dengan 24.000. Nah, maka kita singkat saja persamaan pertama atau kalimat pertama menjadi 2B atau 2 buku ditambah 2P atau 2 pulpen sama dengan 24.000 atau 24. Jadi 24.000 kita singkat jadi 24, nominalnya kita hilangkan agar tidak mengganggu kita saat melakukan operasi hitungan. Yang kedua adalah 4B plus 12P sama dengan 64. Apabila dalam soal kalimatnya adalah Bayu memiliki uang 64.000 untuk membeli 4 buah buku dan 12 buah pulpen. Itu adalah 4B sama dengan 4 buah buku, 12P sama dengan 12 pulpen, dan 64 sama dengan 64.000. Lalu yang ditanyakan adalah 6 buah buku adalah 6B dan 6 buah pulpen sama dengan 6P. Jadi 6B plus 6P sama dengan kita yang ditanyakan. Baik, ini adalah persamaan-persamaan yang sebelumnya sudah kita buat. Kita akan melakukan sistem eliminasi. Tapi sebelumnya kita harus menyamakan salah satu variabel untuk kita eliminasi agar kita bisa mendapatkan salah satu dari variabel tersebut. Contohnya persamaan di atas kita kalikan 6 semua dan persamaan di bawahnya atau persamaan kedua kita kalikan 1 agar kita bisa mengeliminasi 12P atau variabel P. Jadi 6 kali 2B sama dengan 12B, 6 kali 2P sama dengan 12P, dan 6 kali 24 sama dengan 144. Lalu persamaan kedua kita kalikan 1 semua, jadi sama. Langsung kita kurangi agar kita bisa mengeliminasi 12P-nya atau variabel P. Jadi 12B dikurangi 4B sama dengan 8B, dan 12P dikurangi 12P sama dengan 0 atau habis, dan 144 dikurangi 64 sama dengan 80. Maka B sama dengan 10 karena 80 kita bagikan dengan 8 dan menghasilkan 10. Maka variabel pertama yang kita dapatkan adalah variabel B, yaitu nilainya 10 atau 10.000. Setelah kita mendapatkan variabel pertama yaitu nilainya 10, kita akan melakukan substitusi ke persamaan yang mudah agar kita bisa melakukan substitusi dengan mudah dan mendapatkan variabel salah satunya lagi, yaitu variabel P. Baik, di sini kita melakukan substitusi dengan persamaan 4B ditambah 12P sama dengan 64. Jadi 4 dikali 10, B-nya kita ganti dengan 10, dan plus 12P sama dengan 64. Karena P-nya kita tanya, jadi masih dalam bentuk variabel P. Jadi 40 ditambah 12P sama dengan 64. 12P sama dengan 64 dikurangi 40, maka P sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Maka variabel kedua, variabel pulpen adalah nilainya adalah 2. Maka 6B plus 6P sama dengan berapa? Kita bisa melakukan substitusi pada kedua variabel ini. Jadi langsung saja kita lakukan substitusi. B kita ganti dengan 10 dan P kita ganti dengan 2. Maka 6 kali 10 ditambah 6 dikali 2.
Maka 60 ditambah 12 sama dengan 72. Harga 6 buku dan 6 pulpen sama dengan 72.000. Maka jawabannya adalah D. Kita bisa menjawab contoh soal seperti ini dengan cara eliminasi dan substitusi. Kita lanjut pada contoh soal selanjutnya. Keliling sebuah persegi panjang sama dengan 44 cm. Jika lebarnya 6 cm lebih pendek dari panjangnya, carilah panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Ini adalah opsi jawabannya. A. Panjang 12 cm dan lebar 10 cm. B. Panjang 14 cm dan lebar 10 cm. C. Panjang 14 cm dan lebar 8 cm. D. Panjang 16 cm dan lebar 8 cm. Kita akan terjemahkan soal cerita di atas ke dalam bentuk gambar dan bentuk persamaan nantinya. Kita akan mulai dari kalimat pertama, yaitu keliling sebuah persegi panjang sama dengan 44 cm. Ini adalah salah satu terjemahan dari kalimat pertama dari contoh soal di atas, yaitu keliling sebuah persegi panjang sama dengan 44 cm. Apabila kita terjemahkan dalam bentuk gambar akan menjadi seperti ini. Dan apabila kita terjemahkan lagi, lebih sederhanakan ke dalam sebuah kalimat, maka sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar sama dengan keliling. Kita terjemahkan ke persamaan, yaitu 2 panjang tambah 2 lebar sama dengan 44 keliling. Itu adalah persamaan pertama pada kalimat pertama. Lalu lanjut ke kalimat kedua. Jika lebarnya 6 cm lebih pendek dari panjangnya, maka lebar sama dengan panjang dikurangi 6 cm. Jadi 6 cm sama dengan panjang dikurangi lebar. Itu adalah persamaan yang kedua pada kalimat kedua di contoh soal di atas. Maka apabila kita jadikan persamaan, akan menjadi 2B ditambah 2P sama dengan 44. Itu persamaan pertama. Dan persamaan kedua adalah P dikurangi L sama dengan 6. Itu adalah persamaan yang kedua. Dan yang ditanyakan adalah P dan L-nya. Langsung kita lakukan metode eliminasi. Kita akan menghilangkan salah satu variabel di atas. Di sini kita akan menghilangkan variabel L-nya. Jadi kita kalikan saja dulu 2 pada persamaan keduanya, yaitu 4 dikurangi L sama dengan 6. Akan menjadi minus 2L ditambah 2P sama dengan 12. Persamaan pertama kita kalikan 1 saja karena kita akan menyamakan nilai variabel yang di atas dan yang di bawah. Tidak selamanya saat melakukan eliminasi kita harus menguranginya, namun kita bisa melakukan operasi tambah apabila pada salah satu persamaan terdapat nilai minus. Maka 2L ditambah minus 2L sama dengan kosong atau habis. Dan 2P ditambah 2P sama dengan 4B, lalu 44 ditambah 12 sama dengan 56. Maka P sama dengan 56 dibagi 4. P sama dengan 14. Ini adalah persamaan yang pertama, yaitu P atau panjang. Maka P sama dengan 14 atau 14 cm. Lalu kita bisa melakukan substitusi kepada persamaan yang paling mudah, yaitu 4 dikurangi L sama dengan 6. P-nya kita sudah ketahui, yaitu 14. Maka 14 dikurangi L sama dengan 6. Maka minus L sama dengan 6 dikurangi 14. 14-nya kita pindahkan ruas, yang dari positif menjadi negatif. Maka minus L sama dengan minus 8. 6 dikurangi 14 sama dengan minus 8. Karena jawabannya keduanya adalah negatif, kita bagi negatif keduanya, maka hasilnya L sama dengan 8. Maka lebarnya adalah 8 atau 8 cm. Kita sudah mengetahui panjangnya 14 atau 14 cm dan lebarnya sama dengan 8 cm. Maka panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut adalah panjang 14 atau 14 cm dan lebar sama dengan 8 cm. Maka lebar sama dengan 8 atau 8 cm. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ini adalah satu soal yang langsung ke dalam persamaannya, yaitu jika X dan Y adalah penyelesaian dari sistem persamaan 7X ditambah 2Y sama dengan 19 dan 4X dikurangi 3Y sama dengan 15, maka nilai dari 3X dikurangi 2Y adalah A minus 9, B minus 3,
C 7, dan D 11. Jadi persamaannya yang pertama adalah 7X ditambah 2Y sama dengan 19. Persamaan kedua adalah 4X dikurangi 3Y sama dengan 17. Maka yang ditanyakan adalah 3X dikurangi 2Y sama dengan berapa. Kita akan masukkan persamaannya ke dalam sistem eliminasi. Kita akan hilangkan salah satu variabelnya. Di sini variabel Y akan kita hilangkan, jadi persamaan di atas kita kalikan 3 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Maka persamaan pertama kita kalikan 3, yaitu 7 kali 3 sama dengan 21X. 2Y dikalikan 3 sama dengan 6Y, dan 19 dikalikan 3 sama dengan 27. Lalu persamaan kedua, 4X dikali 2 sama dengan 8X, minus 3Y dikali dengan 2 sama dengan 6Y, dan 15 dikalikan 2 sama dengan 30. Kita tambahkan untuk menghilangkan variabel Y-nya, karena pada persamaan pertama itu nilai Y-nya adalah positif, dan pada persamaan kedua nilai Y-nya itu adalah negatif. Apabila kita lakukan operasi pengurangan, maka persamaan di atas tidak akan habis, malah akan bertambah. Maka kita lakukan operasi tambah. 21X ditambah dengan 8X sama dengan 29X. Lalu 6Y ditambah dengan minus 6Y sama dengan habis atau 0. Dan 57 ditambah dengan 30 sama dengan 87. Maka X sama dengan 87 dibagi dengan 29. Maka X sama dengan 3. Itu adalah variabel pertama yang kita dapat, yaitu variabel X. Nilainya adalah 3. Sekarang kita akan lakukan operasi substitusi untuk mendapatkan nilai pada variabel kedua, yaitu variabel Y. Kita masukkan ke persamaan yang mudah, yaitu 4X kurangi 3Y sama dengan 15. Kita sudah mengetahui variabel X yaitu 3, maka 4X diganti dengan 3X-nya, maka 4 dikali 3 dikurangi 3Y sama dengan 15. 12 dikurangi 3Y sama dengan 15, maka 3Y sama dengan 15 kurangi 15. 12 yang tadinya positif pada ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, akan menjadi negatif. Jadi 15 kurangi 12 sama dengan 3. Lalu minus 3Y kita bagi lagi ke 3 yang ada pada ruas kanan. Jadi 3 dibagi minus 3Y sama dengan minus 1. Maka Y sama dengan minus 1 hasilnya. Kita akan masukkan kepada persamaan yang ditanyakan, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan yang ditanya. Jadi 3 kali 3 ditambah 2 dikali minus 1. Hasilnya 9 dikurangi minus 2, maka hasilnya adalah 11. Maka jawabannya adalah D. If you like watching this video, just click subscribe and like button. Stay tuned and see you next time. No one